Kemasan cerdas untuk prediksi masa simpan daging dilengkapi dengan label indikator warna akan mendeteksi senyawa yang disintesis oleh mikroorganisme pembusuk atau enzim yang terikat dan terakumulasi dalam indikator sehingga menyebabkan perubahan warna. Memiliki keunggulan mendeteksi mutu daging dalam waktu cepat, proses pembuatan kemasan cerdas berlabel indikator relatif mudah dan mudah diaplikasikan. Biofoam. Biofoam adalah salah satu alternatif kemasan pengganti styrofoam, karena menggunakan bahan ramah lingkungan, kemudian dicetak dengan proses thermopressing. Komponen terpenting dalam pembuatan biofoam adalah pati dan serat dari limbah pertanian. Keunggulan biofoam bersifat food grade dan biodegradable sehingga aman bagi kesehatan dan lingkungan serta meningkatkan nilai tambah limbah pertanian. Tepung beras biofortifikasi Nutri-Zinc dikembangkan untuk meningkatkan nilai gizi pangan lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan dan pencegahan defisiensi zinc di masyarakat Indonesia. Memiliki keunggulan: mengandung zinc, mineral penting untuk sistem imun, pertumbuhan sel, dan fungsi kognitif, kaya karbohidrat kompleks, sumber energi yang stabil, tanpa gluten, ramah bagi penderita intoleransi gluten dan cocok untuk diet sehat dan banyak keunggulan lainnya. Teknologi pengolahan kentang. Keripik kentang intermediate adalah produk kentang yang belum siap langsung dikonsumsi tetapi sudah melalui sebagian proses pengolahan untuk diproses lebih lanjut seperti digoreng, dibumbui, atau dikemas. Berbagai keunggulan teknologi yaitu mempersingkat durasi penggorengan, memperpanjang umur simpan, efisiensi terhadap penggunaan minyak, mudah diaplikasikan di tingkat petani dan UMKM dan meningkatkan nilai tambah. Tepung telur ayam solusi bagi kelebihan produksi telur dan mengurangi impor tepung telur. Tepung telur merupakan produk hasil pengeringan dari telur segar dengan kadar air di bawah 10%. Tepung ini memiliki keunggulan meningkatkan nilai tambah, daya simpan panjang tanpa kehilangan nilai gizi, praktis dan hemat biaya penyimpanan, jangkauan pemasaran lebih luas, dan teknologi sederhana, dapat dibuat dengan alat pengering oven skala rumah tangga. Nasi instan merupakan produk yang telah mengalami proses prepemasakan dan pengeringan sehingga dapat disajikan kembali dengan cepat, cukup dengan penambahan air panas dan diamkan beberapa saat. Keunggulan dari nasi instan yaitu proses produksi mudah, waktu rehidrasi singkat, alternatif pangan darurat dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang dituntut untuk serba sehat. Sup instan adalah produk cepat saji yang terdiri dari campuran sayuran yang telah dikeringkan dengan menggunakan teknologi far infrared, FIR. Teknologi FIR dapat meminimalisir perubahan aroma dan warna serta senyawa bioaktif yang terkandung dalam sayuran. Keunggulan dari teknologi pengolahan sup instan yaitu meningkatkan nilai tambah sayuran, praktis dan mudah dalam penyajian, memperpanjang umur simpan produk dan menjadi peluang bisnis. Gelatin ceker ayam adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pen stabil, pengental, pengemulsi, pembentuk gel yang banyak digunakan oleh industri pangan. Dengan adanya gelatin ceker ayam dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan kehalalan produk yang menggunakan gelatin. Keunggulan gelatin ceker ayam lainnya yaitu sebagai berikut. Bahan baku yang mudah diperoleh, teknologi produksi mudah diadopsi, gelatin ceker ayam dapat diaplikasikan pada produk pangan dan sebagai solusi alternatif sumber gelatin. Starter kering yogur probiotik merupakan starter untuk pembuatan yogurt yang terdiri dari bakteri Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei dan Bifidobacterium longum yang diproduksi melalui pengeringan semprot sehingga dapat terjaga viabilitasnya. Starter kering yogur probiotik memiliki keunggulan sebagai berikut. Dapat menghasilkan yogur dengan rasa yang lebih enak, tekstur yang kental dan lembut. Harga starter lebih murah dibandingkan dengan starter import, masa simpan relatif panjang dengan viabilitas sel yang tinggi. Mie berbahan baku lokal. Mie adalah sumber karbohidrat kedua setelah beras. Menurunnya konsumsi beras diikuti meningkatnya konsumsi mie berbahan terigu impor, sehingga perlu dikembangkan mie dari bahan baku lokal seperti hanjeli, singkong, sorghum, sagu, dan jagung yang lebih bergizi serta mengurangi ketergantungan impor. Keunggulan mie Nusantara. Umur simpan lama, cocok untuk diet bebas gluten, indeks glikemik rendah pada mie sorghum, jagung dan sagu. Vinegar merupakan produk hasil fermentasi yang dapat digunakan sebagai pengawet alami alternatif pengganti formalin. Salah satu bahan baku pembuatan vinegar adalah air kelapa. Keunggulan dari vinegar air kelapa yaitu sebagai berikut. Proses pembuatan relatif sederhana dan murah, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan nilai tambah limbah pertanian. Dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen, dapat digunakan sebagai penyedap rasa dan pengawet yang aman. Kit deteksi aflatoksin memudahkan pelaku usaha pertanian untuk mengetahui secara cepat mutu jagung dari cemaran aflatoksin.
Di samping mutu yang dapat dipantau sekaligus dapat dijadikan pedoman perbaikan penanganan pasca panen. Cara kerja perangkat pada biji jagung yang diduga mengandung aflatoksin akan memandarkan warna fluoresens kehijauan yang khas ketika dipaparkan sinar ultraviolet, UV, pada panjang gelombang 365 nm. Keunggulan perangkat ini dapat digunakan untuk mengestimasi kadar aflatoksin dengan cepat, mudah digunakan di lapangan dan dioperasionalkan oleh petani, serta harga relatif murah dan terjangkau. BioBriquette merupakan bahan bakar padat yang dibuat dari jerami dan sekam. BioBriquette dengan kandungan kalori yang tinggi mampu menghasilkan panas lebih cepat sehingga menjaga proses pembakarannya menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Keunggulan BioBriquette yaitu meningkatkan nilai kalori limbah, jerami dan sekam, per unit volume, mudah disimpan dan diangkut, mempunyai ukuran dan kualitas yang seragam, alternatif energi rumah tangga dan industri, ramah lingkungan. Biosilika. Sekam padi mengandung silika, CO2, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk biosilika untuk padi, jagung, dan tebu. Selain itu silika digunakan sebagai bahan pengisi, filler, untuk jadi karet, seperti pelindung kabel, pengisi dan penguat pada bagian upper sepatu, dan sol alas kaki. Pupuk biosilika cair ini telah didaftarkan dengan merek Biosinta. Keunggulan biosilika berasal dari bahan organik, kandungan kemurnian silika CO2 tinggi, 94 hingga 96%. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama penyakit, kerebahan, dan kekeringan, membantu pengisian bulir, mengoptimalkan mutu hasil dan produksi. Biosilika serbuk dimanfaatkan sebagai filler ditambah minyak nabati dan kompatibilizer menjadi kompon karet berpori bersifat ringan, cocok untuk alas kaki. Kontrol Atmosphere Storage, CAS, dan Modified Atmosphere Packaging, MAP, merupakan salah satu teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan umur simpan buah, contohnya buah salak pondoh. Pada sistem cas buah salak disimpan dengan komposisi O2 dan CO2, 9%, suhu 8 hingga 12 Celcius dan RH 85 hingga 90%. Keunggulan teknologi cas dan MAP yaitu dapat memperpanjang umur simpan salak hingga 21-26 hari, mengurangi tingkat kerusakan, kurang lebih 10%, selama penyimpanan. Kondisi buah masih segar, kulit mudah dikupas, warna daging buah putih, tekstur renyah dengan aroma khas buah salak segar.